Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pendengar, sobat Rama, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho, bimbingan, taufik, barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Para pendengar, kebanyakan manusia melaksanakan ibadah karena terpaksa, dan memang harus dipaksakan, karena itu semua adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita sebagai hamba berkewajiban untuk taat patuh atas perintahnya. Tetapi alangkah beruntung, bahagia bagi orang-orang yang dapat merasakan manisnya iman. Ia akan mendapatkan kebahagiaan dan kemudahan dalam menjalani hidup di dunia serta akan selamat di akhirat kelak. Lalu, apa itu manisnya iman? Manisnya iman adalah apabila membaca Quran serasa lebih nikmat dibanding baca berita koran. Manisnya iman apabila berzikir lebih betah daripada ngerumpi. Manisnya iman apabila sholat lebih enak daripada nonton sinetron televisi. Kemudian bagaimana cara agar dapat merasakan demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu tentang 3 hal yang jika ada pada diri seorang hamba maka akan mendapatkan manisnya iman, halawatul iman. Dengan dawuh beliau, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Ada 3 hal yang jika ini ada pada diri seorang maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah dia mencintai orang lain melainkan karena Allah. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyaqdhafa fin nar. Dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka. Para pendengar sobat Rama yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia memang dibekali rasa cinta oleh Allah, sehingga tidak mungkin seseorang ini tidak mencintai apapun di dunia ini. Dan memang diperbolehkan seorang suami mencintai istrinya, orang tua mencintai anaknya, dan sebaliknya. Seseorang mencintai harta benda, mobil, rumah, sawah, toko, dan yang lain-lain. Ini manusiawi, ini naluri, dan boleh. Akan tetapi jangan kemudian cinta kita terhadap sesuatu apapun melebihi cintanya kepada Allah agar dapat merasakan manisnya iman. Maka yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun maka akan mendapatkan manisnya iman. Cinta kita, perhatian kita, nomor 1 adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang paling dicintai.
Kemudian yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seseorang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi mencintai apapun, dia akan mendapatkan halawatul iman. Salat lebih enak, zikir lebih lama, ibadah-ibadah yang lain terasa nikmat karena memang mendapatkan manisnya iman. Kemudian yang kedua, mencintai orang lain karena Allah. Ketika seseorang hamba mencintai orang lain, maka harus didasari karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena didasari agar memperoleh materi dunia seperti untuk mendapatkan harta kekayaan, mendapatkan pangkat, status sosial dan lainnya. Maka ketika seorang dapat mencintai orang lain karena Allah, ia akan memberikan penuh pada orang yang dicintainya, menjaganya dan mengingatkannya sehingga tidak melanggar aturan-aturan Allah yang dapat menyengsarakan. Seseorang yang mencintai orang lain karena Allah akan senantiasa memberikan nasihat, mengajak orang yang dicintainya kepada kebenaran, dan melarang perbuatan yang dapat membinasakan diri. Kemudian yang ketiga adalah benci kembali pada kekufuran. Orang yang akan mendapatkan manisnya iman tidak ingin kembali pada kekufuran, sebagaimana ia tak senang apabila masuk ke dalam bara api. Sehingga ketika seseorang sudah mendapatkan manisnya iman, sholat serasa nikmat, bertadarus serasa nikmat, ibadah-ibadah yang lain itu semua terasa nikmat, karena memang sudah mendapatkan manisnya iman. Tiada perintah Allah yang menjadikan beban, karena memang udah nikmat, karena memang sudah nikmat. Maka apabila tiga hal ini sudah ada pada diri kita, yakni kita akan betul-betul menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Akan tetapi sebaliknya, justru ibadah apapun, perintah Allah apapun, ini akan kita lakukan dengan penuh kesabaran, kesadaran, bahkan kenikmatan. Seseorang yang telah mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, ini tidak akan mungkin melaksanakan sholat misalnya terburu-buru, tidak akan membaca bertadarus Al-Quran misalnya secara cepat, tidak akan melakukan ibadah yang lain dengan tergesa-gesa, karena memang melakukannya dalam kondisi kenikmatan. Yang namanya nikmat itu, seseorang yang sedang menikmati keenakan itu tidak mungkin terbesit dalam dirinya agar cepat selesai, tapi justru kebalikannya, akan semakin terus berlama-lama. Para pendengar Sobat Rama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kanjeng Nabi jauh-jauh hari sudah memberikan resep bagaimana kita untuk kemudian bisa merasakan manisnya iman. Mudah-mudahan tiga hal ini dapat tertanam dan berada pada diri kita, sehingga tiap kali kita melakukan ibadah perintah Allah, kita laksanakan dengan legowo, dengan senang hati, dengan tidak ada keterpaksaan, sehingga amal ibadah kita semakin akan berpotensi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang kemudian akan menyelamatkan kita, baik di dunia ini diberi keberkahan, terlebih diberi keselamatan kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.